Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaratul Zara dengan NIM 2108076084. Di sini saya akan membuat tutorial dari penggunaan aplikasi web Molview. Ini merupakan tampilan dasar dari aplikasi Molview. Kemudian klik close web add. Kemudian ini terdapat senyawa yang telah tampil dari Molview ini. Kemudian fungsi Molview sendiri yaitu suatu aplikasi web yang membantu memvisualisasikan struktur atom dalam bentuk 2 dimensi ke dalam bentuk 3 dimensi. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan beberapa tools yang terdapat dalam Molview ini. Nah, di bagian kiri di sini terdapat single bond, double bond, triple bond, fixed bond, dan terakhir hash bond yang berfungsi untuk menggambar ikatan unsur satu dengan unsur lainnya. Kemudian yang bawahnya yaitu rantai aromatik dari suatu unsur yang terdiri dari bromida benzen, kemudian ada fluoropentana, kemudian ada siklobutana, kemudian ada siklopentana, kemudian ada sikloheksana, dan terakhir terdapat sikloheptana. Kemudian di sini terdapat carbon chain, yaitu untuk menggambarkan rumus secara manual. Kemudian di sini terdapat chain plus dan chain min yang berfungsi untuk membuat ion positif dan membuat ion negatif. Kemudian pada sebelah kanan ini terdapat unsur. Yang pertama ada unsur C atau karbon, kemudian ada unsur H atau hidrogen, kemudian ada unsur N atau nitrogen, ada unsur O oksigen, kemudian ada unsur P yaitu fosfor, dan sebagainya. Dan di sini terdapat bagian titik 3 yang berfungsi untuk memberikan unsur yang tidak ada atau tidak tersedia secara langsung dari tools yang telah dilihat tadi. Kemudian fungsi dari icon clear all ini yaitu untuk membersihkan seluruh struktur senyawa. Contohnya seperti ini. Nah, di sini bersih, tidak terdapat gambar. Nah, untuk mengembalikan gambar tadi dengan cara klik undo. Kemudian fungsi dari icon eraser ini yaitu untuk menghapus atom ikatan. Contohnya misal seperti ini. Lalu untuk mengembalikannya dengan tekan undo juga. Kemudian icon selanjutnya yaitu terdapat drag atom and bonds yang berfungsi untuk memindahkan atom dengan cara mengklik atom. Nah, kemudian dipindahkan seperti ini. Kemudian icon selanjutnya yaitu ada rectangle selection yang berfungsi untuk memilih senyawa yang diinginkan dengan cara pemilihannya berbentuk persegi panjang. Lalu ada icon lasso selection yang berfungsi untuk memilih senyawa tertentu secara bebas. Kemudian di sini terdapat icon Total and Color Mode
yang berfungsi untuk memberikan warna pada atom. Nah, semisal icon dari toggle color mode ini dinonaktifkan, maka warna atomnya menjadi hitam semua. Sedangkan apabila di on-kan atau dinyalakan, maka di sini terdapat berbagai warna pada atomnya. Lalu ada icon toggle skeletal formula yang berfungsi untuk menonaktifkan atau mengaktifkan atom C dan H. Misal ini dinonaktifkan, maka tidak terdapat tampilan H-nya. Lalu ketika diaktifkan, di sini terdapat tampilan H-nya atau ikatan H-nya. Kemudian selanjutnya ada icon center struktur yang berfungsi untuk memusatkan atau menengahkan struktur molekul. Di sini molekulnya sudah berada di tengah. Kemudian di sini terdapat 2D to 3D yang berfungsi untuk mengupdate atau memperbarui dari struktur 2 dimensi ke struktur 3 dimensi. Kemudian ini terdapat tampilan mall view yang pertama ada layout, terdiri dari ada 3 dimensi, yaitu untuk mall full screen atau menampilkan layar secara keseluruhan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian ada 2 dimensi dan 3 dimensi yang dimana pada layar bagian atas itu tampilannya 2 dimensi, dan untuk yang bagian bawah itu tampilannya 3 dimensi. Nah, kemudian untuk yang 2 dimensi sebelah kiri dan 3 dimensi sebelah kanan, seperti tampilan ini yang dimana yang di sini 2 dimensi dan yang sebelah kanannya itu dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian yang 2 dimensi ini yaitu untuk secara full keseluruhan, yang dimana 2 dimensi ini yaitu keseluruhan tampilan itu menampilkan struktur 2 dimensi. Kemudian di DEM pertama ada desktop dan touch. Kemudian ada information yang pertama atau ada help yang berfungsi untuk memberikan jawaban pertanyaan yang muncul dalam mall view. Kemudian terdapat about. Lalu selanjutnya ada tools. Yang pertama ada link, embed. Ketika diklik, di sini terdapat tampilan write, height, HTML code, dan embed URL. Nah, di sini write itu dapat diubah angkanya yang pertama dari 500 TX dapat diubah sesuai yang diinginkan. Headnya juga nanti disesuaikan dengan width-nya. Kemudian di sini ada HTML code, yaitu untuk menyempatkan model 3 dimensi dari situs web Anda. Kemudian bawahnya ada embed URL, yaitu untuk menyematkan captcha-nya saja. Kemudian di sini ada export, yaitu ada struktural formula image, 3D model image, dan ada mol file. Ketika diklik struktur formula image-nya, maka di sini kita dapat mendownload dari strukturnya. Kemudian ada chemical data yang berisi information card, spektroskopi, dan function source. Nah, ketika information card diklik, sini muncul tampilan dari senyawa tadi dengan keterangan senyawa tersebut bernama kafein dengan formulanya yaitu C8H10Na. Dan formulanya yaitu C8H10N4O2. Kemudian ada molecular weight-nya, ada hydrogen bond donors, hydrogen bond acceptors, kemudian percent composition, kemudian ada schematic name, canonical smiles, isomeric smile, dan sebagainya. Kemudian di sini
ketika klik spektroskopi, ini dapat melihat spektroskopi massa dari struktur tadi. Nah, ketika mengklik PubChem Source, di sini terlihat tampilan dari struktur tadi, yaitu kafein dengan ada struktur, terus chemical settingnya, dan ada molekul formula, sinonim, dan sebagainya. Kemudian di sini ada advancers, ada similarity, substructure, dan superstructure. Kita mengklik similarity, di sini akan muncul senyawa dengan rumus yang mirip dari kafein tadi, yaitu terdapat diethylene, bromin, dan sebagainya. Kemudian di sini ada model pertama representation. Ini dapat ball and stick, van der Waals spheres, frame, dan lain. Ketika mengklik ball stick, maka tampilan 3D-nya akan berubah jadi stick seperti ini. Dan kemudian ketika van der Waals akan berubah juga. Kemudian ketika klik frame, maka struktur senyawa juga akan berubah sesuai dengan yang terjadi. Kemudian ini terdapat background. Di sini dapat mengganti backgroundnya, tetapi hanya terdapat 3 pilihan backgroundnya, yaitu ada black, gray, and white. Kemudian sini terdapat engine, yaitu dapat GLMOL, Gmol, dan CMDoodle. Kemudian di sini terdapat kristalography, yaitu yang berfungsi ketika ingin membuat kristal dari kristal. Kemudian di sini terdapat protein, yaitu untuk merepresentasikan protein. Nah, di sini terdapat ada ribbon, cylinder and plate, bifactor tube, C alpha tube, dan bondsnya. Nah, di sini ketika mau melihat chain collapse scheme-nya ada secondary struktur, ada spektrum, chain, residu, dan sebagainya. Dan kemudian ada Gmol juga, yaitu dengan calculation ada MEP surface solution, MEP surface opacity, ada charge, dan sebagainya. Kemudian di sini ada perhitungan atau measurement, ada distance, angle, dan pattern. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat struktur dari naphthalene yang memiliki rumus struktur yaitu C10H8. Di sini kita akan menghapus nyawa ini dulu. Nah, kemudian pilih atom karbon dengan jumlahnya berapa 10. Diklik, kemudian ditarik lagi menjadi 10 atom karbon. Nah, kemudian kan dalam naphthalene itu terdapat ikatan rangkap. Nah, di sini kita akan memberi ikatan rangkapnya dahulu. Nah, kemudian di sini kita menambahkan atom dari hidrogen dan jumlah 8. Nah, di sini yang pada struktur
dua dimensinya sudah jadi, kemudian kita klik 2D to 3D, maka sudah berganti struktur 3D-nya. Nah, untuk mengecek nama dari struktur senyawa ini apakah benar atau salah, yaitu dengan mengklik menu tools, kemudian information part. Nah, di sini terdapat nama kimia itu naphthalena, sudah benar ya. Kemudian dengan formulanya yaitu C10H8. Di sini terdapat molekular weight, ada hydrogen bond donors, hydrogen bond acceptors, percent composition, kemudian ada systematic name, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga dapat melihat spektroskopinya. Dan di sini kita melihat dari spektroskopi masanya dulu. Seperti ini gambaran dari spektroskopi. Seperti ini gambaran dari spektrum masanya naphthalena. Kemudian apabila spektrum IR-nya seperti ini, tampilan spektrum IR. Kemudian di sini kita mencoba pub same source. Nah, di sini lebih lengkapnya compound summary-nya, yaitu ada naphthalena. Ini strukturnya. Kemudian chemicality-nya ada iritasi, kemudian health hazard, dan ada environmental hazard. Ini molekul formulanya C10H8. Nah, kemudian untuk mencari senyawa yang mirip dengan naphthalena ini, yaitu dengan mengklik similarity pada tools. Nah, di sini terdapat struktur yang senyawa dari naphthalena. Yang pertama ada 1 methylen naphthalena, ada acenaphthalene. Kemudian ada 1,234 tetrahydronaphthalene. Kemudian di sini mencoba dengan modelnya van der Waals-nya, akan terbentuk model van der Waals. Gambar ini bentuk dari shape doodle dari naphthalenanya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu adalah tutorial dari penggunaan modul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.